Belakangan ini, sebagai managing partner di sebuah kantor hukum, saya sering mendengar keluhan-keluhan dari para advokat muda yang mengatakan bahwa bosnya marah-marah terus, bosnya terlalu menekan, atau bahkan mengeluh karena pekerjaannya terlalu berat. Saya mau bilang satu hal dengan sangat jelas, profesi advokat bukan profesi yang bisa dijalani dengan mental rapuh. Profesi advokat bukan pekerjaan untuk orang yang ingin selalu dimengerti, selalu dimaklumin, dan selalu merasa dirinya adalah korban keadaan. Jika atasanmu marah, jika kamu ditekan, atau jika kamu ditegur dengan keras, maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang dijalimi. Jangan langsung menyalahkan atasanmu. Jangan juga menyalahkan lingkungan kerjamu dan buru-buru berlindung di balik alasan mental health tanpa melakukan evaluasi profesional. Berhentilah sebentar, tarik nafas, lalu koreksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pekerjaan saya sudah benar? Apakah analisa saya sudah tajam? Apakah saya sudah membaca dengan cukup? Atau apakah saya sudah bekerja dengan standar profesi? Di kantor hukum, teguran keras biasanya bukan muncul tanpa sebab loh. Teguran itu muncul karena ada resiko, yaitu apa? Resiko gugatan, resiko pidana, resiko kerugian klien, resiko nama baik firma, bahkan resiko kehilangan perkara. Saya, sebagai managing partner, ingin sekalian paham bahwa di dunia hukum, kesalahan kecil itu dapat berujung fatal. Akibatnya cukup besar. Satu hal mendasar, bahwa nyawa seorang advokat itu adalah pada riset hukum. Ini adalah ironi yang sangat menyedihkan. Jika ada orang yang mengaku advokat, dibayar untuk memecahkan masalah hukum tapi malas membaca, malas riset, dan tidak menguasai dasar-dasar hukum yang sedang ia tangani. Yang lebih menyedihkan lagi adalah jika advokat sibuk membicarakan atau sibuk mengatur strategi, tapi tidak pernah membuka undang-undang, bahkan tidak pernah membaca putusan, ataupun menelaah doktrin. Jadi hanya mengandalkan asumsi. Ini bahaya, teman. Jika kamu malas membaca, jangan salahkan tekanan kerja. Tekanan itu muncul karena kamu sendiri belum siap. Ya, tidak siap bekerja dengan cepat, dengan perubahan yang dinamikanya cepat. Sekarang saya ingin bicara soal realitas generasi hari ini. Kalian hidup di era yang sangat mudah. Ingin mencari putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, tinggal akses online. Butuh jurnal, tinggal download. Butuh referensi buku, perpustakaan dan toko buku banyak tersedia. Mau belajar drafting, contoh dokumen hukum ada di mana-mana. Jadi, jangan pernah bilang suatu perkara terlalu rumit sebelum kamu benar-benar mengerahkan seluruh kemampuanmu secara maksimal untuk belajar dan membaca. Tidak ada perkara yang terlalu rumit untuk dipelajari dan diselesaikan. Yang ada adalah kalian tidak cukup serius untuk menjadi seorang advokat yang handal. Saya juga melihat satu penyakit lain yang makin sering muncul pada advokat muda, yaitu terlalu banyak gaya. Baru pegang 1-2 perkara sudah sibuk flexing, sibuk pamer, sibuk membangun citra seolah-olah sudah menjadi senior. Padahal klien datang ke kantor membawa beban hidup mereka, disampaikan kepada kalian untuk diselesaikan. Ada yang kehilangan uang, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan warisan, ada yang kehilangan bisnis, bahkan ada yang terancam kehilangan kebebasannya. Klien-klien kita itu sedang berada di titik paling sulit dalam hidup mereka. Mereka datang kepada kalian, kepada kita advokat, bukan untuk melihat kita bergaya hidup flexing atau bergaya hidup mewah. Mereka datang untuk kita carikan solusi, selesaikan permasalahannya. Jika kamu punya empati, maka kamu akan merasa sangat malu jika kalian melakukan flexing, ya. Dan lebih memalukan lagi kalau gaya hidup sudah seperti partner, tapi kualitas kerja masih seperti anak magang. Saya mau bicara lebih tegas lagi. Banyak advokat di luar sana berani menerima perkara, berani menerima fee, tapi pekerjaannya tidak dijalankan dengan standar yang layak. Perkara ditelantarkan, klien dibiarkan menunggu, deadline diabaikan, bahkan draft dibuat asal-asalan. Sidang pun dianggap hanya formalitas,
tidak berjuang dengan sungguh-sungguh di persidangan. Perilaku seperti itu sangat tidak profesional loh. Sangat merendahkan profesimu sebagai advokat. Jadi, pada akhirnya karena tindakan dan sikap kalian, yang rusak bukan hanya nama dan pribadi kalian sendiri, tetapi juga nama kantor, nama organisasi advokat, dan marwah profesi advokat secara keseluruhan. Jadi kalian harus sadar betul bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia, officio nobile. Maka jika kalian masih bermental rapuh, janganlah menjadi seorang advokat. Pilihlah profesi yang lain ya, karena di ruang sidang hakim tidak peduli kamu kurang tidur. Lawan juga tidak peduli kamu sedang burn out. Klien tidak peduli kamu sedang tidak mood atau sedang sakit. Yang ada di dunia hukum yang dinilai adalah hasil ketajaman analisamu bagaimana, ketepatan argumentasimu bagaimana, dan kualitas kerjamu bagaimana. Jika kamu ingin bertahan di profesi ini, maka kamu harus kuat, baik mental maupun fisik. Bukan kuat dalam arti tidak boleh punya masalah ya, tapi kuat dalam arti punya mental profesional, bisa ditegur, bisa dikritik, mampu memperbaiki diri, mau belajar, dan mau bertumbuh. Karena kritik bukan serangan personal. Kritik adalah bagian dari pembentukan kualitas. Saya ingin kalian semua, para junior lawyer, para fresh graduate, para advokat muda, menatap diri kalian di kaca dan bertanya, kalian mau dikenal sebagai advokat yang mudah menyerah atau advokat yang tahan banting, tajam, dan bisa diandalkan? Pilihan ada di tangan kalian. Jika kalian siap meninggalkan mental korban, siap belajar lebih keras, siap membaca lebih banyak, siap bekerja lebih disiplin, dan siap menjadi advokat yang benar-benar profesional, tulis kata siap. Bagikan pesan ini ke rekan-rekan advokat muda, junior associate, dan anak magang yang hari ini sedang lelah, sedang mengeluh, dan butuh diingatkan bahwa profesi ini bukan untuk orang yang setengah-setengah. Mari kita jaga marwah profesi advokat. Mari kita buktikan bahwa advokat adalah profesi yang dijalankan dengan akal sehat, disiplin, dan integritas. Jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.